Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hari, Kepala BGP Kalimantan Utara. Yang kami hormati juga teman-teman dari Duta Rumah Belajar, ada Bu Anita dan kawan-kawan. Dan juga sahabat saya, Pak Yahya dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi saya teman-teman sudah saya berikan, saya sudah share sebuah link. Di awal materi ini saya akan coba nanti memberikan sedikit pertanyaan atau review dengan menggunakan quizzes ini yang menanyakan hal-hal atau perihal-perihal terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Jarwoko tentang Merdeka Belajar dan juga disampaikan oleh Bu Anita tentang rumah belajar dan kelas mayanya. Saya juga akan memberikan hadiah, saya mau ngasih buku karangan saya aja nih Bu Anita. Wih, keren. Nanti dikirim langsung nih dari Kaltim. Membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan rumah belajar. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah mencanangkan sebuah program yang mendukung proses belajar mandiri siswa. Siswa bisa memilih, banyak pilihan yang bisa dilakukan. Siswa bisa lebih mandiri dengan program itu. Kira-kira programnya apa ini? Rumah Belajar, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka atau Merdeka Mengajar. 56 orang menjawab benar. Ya, 10 orang terjebak di rumah belajar. 9 orang terjebak di Kurikulum Merdeka dan 2 orang terjebak di Merdeka Mengajar. Jadi perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, di awal jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, maka satu program pertama yang beliau luncurkan adalah program Merdeka Belajar. Dan program Merdeka Belajar itu ada episode-episode, mulai dari episode terkait dengan kebijakan RPP 1 halaman, itu bagian dari program Merdeka Belajar. Dulu mungkin teman-teman guru membuat RPP harus berlembar-lembar, maka dengan program Merdeka Belajar dibuat kebijakan RPP boleh 1 lembar. Dan itu pun ada yang menawar ini Bu Radia, Pak ada nggak yang lebih singkat dari 1 lembar RPP gitu. Saya bilang ada, mau saya kasih 1 kata gitu, RPP. RPP aja Pak ya. Dan kemudian di episode ke-15 beliau meluncurkan apa yang disebut dengan Kurikulum Merdeka. Berarti ada episode-episode yang lain sebelumnya seperti ada guru penggerak, ya sekolah penggerak dan lain-lain itu ya. Nah, di dalam proses mendukung Kurikulum Merdeka ini dibuatlah sebuah teknologi digital. Nama teknologi digitalnya adalah teknologi yang disebut dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, perangkatnya ada di Platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana dengan rumah belajar? Nah, keberadaan rumah belajar ini lebih dulu ada teman-teman ya, sejak 2011 digunakan untuk membantu guru-guru dalam rangka melakukan pembelajaran menggunakan teknologi digital. Oke, saya lanjut di pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, kemerdekaan apa yang sudah Bapak Ibu rasakan dengan adanya program Merdeka Belajar? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Sepertinya beberapa jawaban sudah saya jelaskan di depan tadi nampaknya ya. Oke, merdeka dalam membuat RPP 1 lembar Bu Tuti Alawiyah. Merdeka dalam mengajar Bu Marisa. Merdeka dalam memperoleh materi dan metode pembelajaran. Oke. Bebas dalam berkarya kata Bu Darniati. Lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi belajar. Merdeka dalam memilih bahan ajar dari Pak Thomas. Bebas menyusun materi sesuai karakter siswa dari Pak Dani.
Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda ketahui tentang teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan audio visual. Nah, monggo Pak Atau SBW. kebalikan dengan teknologi analog. Kurang lebih seperti itu jawaban kami. Terima kasih. Nah, ini ada Pak SBW sedang merekam suaranya. Pak SBW merekam suaranya pakai video atau hanya audio nih Pak SBW? Video, Pak. Teknologi digital ini merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis, Bapak Ibu ya, dengan menggunakan sistem komputerisasi. Jadi tidak berbasis analog, tidak berbasis tenaga manusia, walaupun ada unsur manusia sebagai operatornya di sana. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teknologi pembelajaran digital yang sering Bapak Ibu gunakan, silakan ditulis. Apa teknologi pembelajaran digital yang sering Bapak Ibu gunakan di antara pilihan ini? Ini masing-masing platform memang memiliki kegunaan yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Classroom ini fungsinya sama seperti yang tadi Bu Anita jelaskan terkait dengan kelas maya. Kemudian YouTube juga beda fungsinya ya. Kalau Classroom tadi, kelas maya hanya untuk mendistribusikan materi ke siswa, untuk mengevaluasi daftar hadir, maka YouTube berperan sebagai pengisi konten. Kemudian Quizzes juga berbeda peranannya. Quizzes ini peranannya untuk melakukan evaluasi dan presentasi seperti ini ya. Teman-teman membuat presentasi yang biasa dengan PowerPoint, maka dengan Quizzes bisa diintegrasikan dengan evaluasinya dan langsung ada skornya. Nah, rumah belajar juga demikian, peranannya berbeda. Peranannya lebih complicated Bapak Ibu ya. Di sana ada kelas mayanya yang fungsinya sama dengan Classroom. Di sana ada sumber belajar. Sumber belajar ini fungsinya sama dengan YouTube. Ya. Jadi video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru se-Indonesia, para sahabat rumah belajar, para duta rumah belajar seperti Bu Anita, video Bu Anita juga ada di rumah belajar. Ini fungsinya sumber belajar yang ada di rumah belajar yang kalau kita samakan itu sama dengan YouTube, berisi konten-konten video. Dan di rumah belajar tentunya kontennya tidak sekedar video, ada tadi konten-konten tambahan yang lain ya, tadi disebutkan Bu Anita, ada laboratorium maya, ada wahana jelajah angkasa dan lain-lain. Boleh jadi kalau konten videonya lebih lengkap YouTube, tetapi kalau variasi jenis bahan ajarnya saya lihat rumah belajar lebih lengkap. Baik, pertanyaan berikutnya. Panduan dan pelatihan kurikulum Merdeka dapat ditemukan pada situs rumah belajar, program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan akun Belajar ID. 28 menjawab benar ya. Platform Merdeka Mengajar merupakan situs pembelajaran resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan oleh Pustekom yang sekarang disebut dengan Pusdatin sejak 2011, yang berisi berbagai konten sumber belajar untuk guru, siswa, dan masyarakat. Ya, alhamdulillah terjawab semua. Hanya satu yang terjebak itu ya di program Merdeka Belajar. Ada 8 yang terjebak di akun Belajar ID. Platform pembelajaran digital dari Kemendikbud-Ristek yang dirilis sejak 11 Desember 2020 dalam bentuk akun pembelajaran yang bekerja sama dengan Google Workspace for Education sebagai single sign-on di lingkungan pendidikan adalah situs rumah belajar, program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan akun Belajar ID. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang terjebak lagi tentang pemahaman teknologi digital berikut ini. Oke, Pak Adi, ini yang tercepat. Oke, 44 menjawab benar. Ya. 8 terjebak di platform Merdeka Mengajar, 5 terjebak di situs rumah belajar, dan 1 terjebak di program Merdeka Belajar. Jadi ini Bapak Ibu ya, 11 Desember yang lalu Kementerian Pendidikan mengeluarkan ini tadi, sebuah layanan tadi, yang namanya akun Belajar ID, kerjasama dengan Google Workspace for Education, dan masing-masing provinsi sudah dibentuk kapten dan co-kaptennya yang memberikan bantuan layanan edukasi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan
akun belajar ID ini. Ya. Oke, ini yang terkait tadi dijelaskan Bu Anita. Yang bukan merupakan salah satu fitur di rumah belajar. Oke, ada bukti karya, game edukasi, peta budaya, dan sumber belajar. Nah, ini ternyata banyak yang terjebak ya. Bukti karya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu punya karya video di YouTube, silakan diupload ke platform Merdeka Mengajar dengan akun belajar ID-nya. Ada. Sedangkan yang lain-lain ini ada di rumah belajar Bapak Ibu, game edukasi. Nah, game edukasi ini ada di rumah belajar. Tadi Bu Anita menjelaskan menyinggung tentang game edukasi, misalnya Mamat Adventure ya. Mamat Adventure itu game edukasi yang isinya pembelajaran tentang kepramukaan di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu yang ngajar di SD silakan. Ini sini game edukasi ini konten sekolah dasar banyak sekali. Ya. Salah satunya tadi permainan-permainan yang sederhana baik untuk matematika, kepramukaan, bahasa dan lain-lain. Game edukasi buka di rumah belajar. Ada. Kemudian peta budaya demikian. Bapak Ibu yang mengajar ilmu sosial, geografi, ya, sejarah, ini difasilitasi di rumah belajar dalam fitur peta budaya. Klik aja petanya, misalnya peta Aceh, udah di sana nanti ada tentang tarian khas Aceh, senjata khasnya, rencong dan sebagainya, ada di sana. Itu fitur peta budaya. Apalagi sumber belajar. Jadi sudah saya singgung juga. Jadi sumber belajar ini isinya kurang lebih mirip YouTube. Jadi isinya video-video pembelajaran yang Bapak Ibu biasanya lihat di YouTube ada di sumber belajar. Tentunya konten-konten yang ada di sumber belajar dari rumah belajar ini terseleksi Bapak Ibu. Ya, kenapa di YouTube lebih banyak kontennya? Kalau di YouTube, kalau kita membuat konten tidak ada proses seleksi. Kita bikin yang sederhana, yang tidak pakai teknologi editing pun bisa di YouTube. Tapi kalau di rumah belajar ada standarnya Bapak Ibu ya. Ada standarnya konten video ya. Terkait durasi, visualisasi, penampilan itu ada standarnya sehingga karya kita bisa masuk di sumber belajar di rumah belajar. Itu nanti ada pelatihannya. Nah, pelatihannya tadi sudah dijelaskan Bu Anita bahwa Bapak Ibu nanti membuat akun di Simpatik. Setelah membuat akun di Simpatik, baru nanti mendaftar. Fitur rumah belajar yang berisi aplikasi untuk uji coba rumus dan dalil untuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia. Ini ada pada fitur yang apa? Di penjelasan Bu Anita tadi. Ada kelas maya, ada laboratorium maya, ada peta budaya, dan sumber belajar. Oke. Ya, lihat siapa yang tercepat. Oke. Kembali Pak Adi, disusul Pak Sigit lagi ya. Ada Pak Argo yang ketiga. Nah, ini betul sekali ya. Jadi laboratorium maya ini fungsinya untuk uji coba rumus. Ya, Bapak Ibu yang mengajarnya fisika, kimia, biologi ya, pokoknya yang IPA bisa menggunakan fitur laboratorium maya. Kalau sekolahnya belum punya lab sesungguhnya, maka digantikan oleh lab maya. Katakanlah ini Bapak Ibu. Nah, ini saya megang botol Aqua ini. Botol air mineral ini mengandung daya hantar listrik atau tidak? Ini Bapak Ibu perlu diuji di laboratorium sekolah kalau punya ya. Perlu aki, perlu kabel, perlu lampu untuk menguji daya hantar listrik. Nah, tetapi benda-benda tersebut sudah dibuat aplikasinya di rumah belajar. Namanya laboratorium maya. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal gunakan aplikasi tersebut. Oh, ini air saya kasih garam, ternyata lampunya nyala. Oh, ini air saya kasih gula, lampunya redup misalnya, akan seperti itu. Itu bisa diuji coba di laboratorium maya. Ada di rumah belajar. Oke, pertanyaan berikutnya adalah teknologi pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata dalam teknologi digital, di mana pemakaiannya disarankan menggunakan kacamata khusus. Adalah, nah ini, ada augmented reality, ada virtual reality, virtual classroom, dan kelas maya. Di sini masih banyak yang terjebak juga ya. Jawabannya yang betul adalah
virtual reality, Bapak Ibu ya. Jadi teknologi ini menghadirkan dunia nyata. Kita ingin belajar, mengajak anak-anak belajar di pantai. Kita ingin mengajak anak-anak belajar di museum, mengajak anak-anak belajar di hutan. Kemudian anak-anak kita ajak untuk belajar di sawah. Itu semua sangat dimungkinkan dengan teknologi virtual reality. Ya. Jadi tiruannya kita buat dalam 3 dimensi. Kemudian nanti anak-anak nanti menggunakan kacamata seperti ini, menggunakan kacamata VR, sehingga sensasinya anak-anak berada di dalam ruang yang sesungguhnya. Dan di situ mereka nanti bisa mengeksplor materi yang diberikan oleh gurunya. Salah satu aplikasi yang untuk membuat konten virtual reality, ada Assembler Studio, ada Assembler Edu, Melia Lab Creator, ada Melia Lab Viewer. Ya, banyak yang benar juga ternyata ya. Dengan menggunakan Melia Lab Creator ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas yang terintegrasi dengan presentasi. Ya. Kuis interaktif yang terintegrasi dengan presentasi. Jadi tidak sekedar kuis saja, tidak sekedar presentasi saja, tapi integrasi keduanya. Oke, Pak Adi dengan Bu Mariani yang menduduki. Oke, pertanyaannya 61 menjawab benar. Jadi ini kuises ini terintegrasi Bapak Ibu ya. Ada presentasinya, ada kuisnya. Oke, sekarang pendalaman terkait dengan kuises. Tadi Bapak Ibu sudah banyak menjawab benar. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ya. Fitur yang ada di dalam kuises ini apa saja nih? Ada sistem poin dan ranking, ada statistik pengerjaan, kemudian terintegrasi dengan presentasi, semua jawaban benar. So, masih ada yang terjebak. Jadi semua jawaban benar. Di kuises ini Bapak Ibu ada sistem poinnya ya. Kita setiap soal kasih poin berapa, kasih poin 100, kasih poin 1, poin 10 bisa disetting. Dan ada rankingnya. Terbukti ini hari ini rankingnya tadi siapa? Tadi Pak Adi ranking pertama. Ranking kedua Bu Mariani, itu sistem rankingnya. Kemudian ada statistik pengerjaannya. Ya, statistik di sini Bapak Ibu bisa menganalisis jawaban yang paling banyak siswa terjebak di soal keberapa. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi bisa melihat tingkat kesulitan ini soal. Ternyata di soal ini banyak siswa yang terjebak, berarti ini kategori soal yang sulit. Baik, itu saja Bapak Ibu.